Halo teman-teman, nama saya Ibrani. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ini. Kalau ini adalah pelajaran yang pertama buat Anda, saya mau menyampaikan selamat datang di video ini. Saya juga ingin menyarankan untuk melihat video-video sebelumnya. Anda bisa klik di link bawah untuk video-video sebelumnya. Di video ini saya akan membahas dari buku Yohanes pasal 5 ayat 28 dengan judul Bersiap-siap karena 7 tahun penderitaan akan datang. Yohanes pasal 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar Yesus dan datang. Apakah maksud dari perkataan Yesus sebab saatnya akan tiba? Bukan lain dari akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tahukah teman-teman, dari semua Injil-Injil yang ada, dari semua agama yang ada, hanya Alkitab Suci yang menerangkan akan mulainya dari dunia ini dibentuk sampai akhir dari dunia ini. Semua yang sudah ditulis di Injil, sudah banyak yang terjadi, dan juga masih banyak yang belum terjadi, tetapi akan terjadi. Yang kata lainnya, semua yang sudah tertulis akan digenapi. Banyak orang menyangkal maupun tidak mau percaya akan semua ini. Kenyataannya, teman-teman, Tuhan tidak peduli apakah orang mau percaya atau tidak mau percaya. 120 tahun Tuhan memperingati orang-orang melalui Nabi Nuh untuk bertobat. Tuhan dapat membangun Batra dalam 1 hari untuk Nabi Nuh kalau Tuhan ingini. Tetapi karena kasih dan karunia Tuhan yang besar, meskipun di dalam kemarahannya, Tuhan masih tetap memberi manusia kesempatan 120 tahun untuk bertobat dan kembali hidup bersama Tuhan. Tetapi sayangnya tidak satu yang mau percaya dan semua akhirnya binasa. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran ini yang dimana Yesus akan datang kedua kalinya, mari kita melihat dan mempelajari dulu tentang apa yang harus atau akan terjadi sebelum Yesus datang kembali untuk menghakimi semua orang. Sebab Yesus berkata di buku Matius 24 ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak di akhir zaman ini ajaran-ajaran menyesatkan banyak orang karena kita tidak berwaspada dan tidak mau mempelajari apa sebenarnya yang akan terjadi sebelum Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya. Mari teman-teman, hari ini kita mempelajari tentang apa tanda-tanda dan hal-hal yang akan terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kalinya, sehingga kita waspada dan tidak tertipu lagi oleh ajaran-ajaran atau omong-omongan yang menyesatkan kita maupun menyesatkan orang-orang lain. Diterangkan di buku Wahyu bahwa akan datang 7 tahun penderitaan di dunia ini. Di dalam 7 tahun penderitaan ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 3,5 tahun pertama sebagai pra-penderitaan. Ini adalah peralihan atau pergantian akan struktur dari pemerintahan, ekonomi, dan bencana di bumi ini. Yang kata lain, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ini adalah pergantian presiden. Karena setiap presiden berganti, maka struktur pemerintahan dan perekonomian berganti juga. Di dalam hal ini, Tuhan memberikan kuasa untuk setan-setan mengambil alih pemerintahan di dunia ini, yang akan memimpin semua manusia ke dalam kegelapan dan penderitaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya.
Peralihan ini akan berlangsung 3,5 tahun pertama. Dan 3,5 tahun berikutnya adalah 3,5 tahun penderitaan yang dahsyat. Karena pengambilan alih pemerintahan dan kekuasaan setan-setan melalui antikristus sudah komplit. Dan sekarang Tuhan Allah akan mencurahkan murkanya ke muka bumi terhadap semua manusia-manusia yang durhaka. Yang kata lainnya, Nabi Nuh Batrah sudah tertutup pintu-pintunya dan hujan akan datang ke bumi. Mari teman-teman, kita melihat dan mempelajari apa yang akan terjadi di 3,5 tahun pertama ini. Di Wahyu pasal 5, penderitaan 3,5 tahun pertama. Ada gulungan kitab di surga yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Tetapi tidak seorang pun yang ada di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat di sebelah dalamnya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberi kuasa oleh Allah Bapa kita di surga untuk membuka materai-materai itu. Karena 7 materai ini adalah penderitaan-penderitaan yang akan dijatuhkan ke dunia sebagai hukuman terhadap semua manusia yang tidak mau bertobat atau yang tidak mau percaya akan Tuhan dan akan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini adalah akibat dari dosa-dosa manusia yang sudah tidak terkendalikan yang membuat Tuhan murka. Rapture atau pengangkatan orang-orang kudus. Apakah maksud dari perkataan pengangkatan orang-orang kudus dari bumi ini? Yaitu orang-orang yang sudah percaya akan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah Bapa dan sudah dilahirkan kembali. Yang akan diambil atau diangkat dari dunia ini sebelum Tuhan mencurahkan murkanya ke dunia ini. Teman-teman, ada 2 kemungkinan besar kapan Tuhan akan mengangkat orang-orang kudus dari dunia ini. Yang pertama adalah sebelum 7 tahun penderitaan dimulai, orang-orang kudus akan diangkat ke surga. Dan yang kedua adalah di tengah-tengah 7 tahun penderitaan, orang-orang kudus akan diangkat ke surga. Saya akan menerangkan kedua-duanya, mengapa ada 2 kemungkinan besar orang-orang kudus akan diangkat ke dalam surga. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama. Yang kedua akan saya jelaskan waktu kita sampai di akhir 3,5 tahun pertama. Yang pertama, berdasarkan dari kasih karunia Tuhan yang besar terhadap anak-anaknya yang mencintai Tuhan, Tuhan akan mengangkat orang-orang kudus sebelum 7 materai dibuka atau sebelum semua penderitaan terjadi. Tuhan akan mengangkat ke surga semua orang yang namanya sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Setelah Tuhan mengangkat anak-anaknya dari bumi ini, maka materai pertama akan dibuka. Ada seekor kuda putih, dan orang-orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini bukan lain dari permulaan dari penukaran pemerintahan dunia baru, pemberian mahkota terhadap penguasa baru, yaitu pemimpin-pemimpin yang terpakai oleh setan-setan. Mereka akan memenangkan dunia tidak melalui perang, tetapi dengan janji-janji palsu
yang berjanji akan memberikan kedamaian di dunia ini. Jika pengangkatan orang-orang kudus di permulaan 3,5 tahun karena berjuta-juta orang kudus di seluruh dunia akan hilang dalam sekejap mata, maka mengakibatkan kepanikan di dunia dan setan-setan melalui orang-orang pilihan mereka mengambil alih dunia baru ini. Materai kedua dibuka. Dan ketika Yesus membuka materai yang kedua, majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini setelah dunia tertipu oleh janji-janji bohong dari pemerintahan yang baru, dan mereka mengikuti dan patuh akan pemerintahan yang baru. Tetapi sejenak saja mereka sadar bahwa semua ini bukan lain hanya janji-janji belaka, yang dimana pemerintahan mempunyai maksud dan rencana lain dari apa yang dijanjikan. Sekarang bencana perang dan kekerasan turun ke planet bumi. Pemberontakan, pembantaian, pembunuhan, dan pertumpahan darah yang meluas mulai terjadi di mana-mana. Karena kediktatoran pemerintah sudah terlaksana, tetapi rakyat ingin mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi kebebasan mereka sudah dirampas oleh pemerintahan yang baru. Materai ketiga dibuka. Dan ketika Yesus membuka materai yang ketiga, ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dari kekacauan perang dan semua korupsi di dalam pemerintahan yang baru ini, terjadilah kelaparan yang hebat di dunia. Timbangan di tangan penunggang kuda adalah simbol dari perdagangan, yang dimana perdagangan akan dikuasai oleh koruptor-koruptor maupun pemimpin-pemimpin yang tidak bijak. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, simbol dari harga untuk memberi kebutuhan hidup atau makanan seharga gaji 1 hari, 10 kali lipat dari harga seharusnya. Yang dimaksud di sini adalah kekurangan pangan atau bahan-bahan makanan yang membuat kelaparan di seluruh dunia. Materai keempat dibuka. Dan ketika Yesus membuka materai yang keempat, ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi ini untuk dibunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Di materai yang keempat ini, maut dan kerajaan maut adalah setan-setan. Mereka diberi kuasa oleh Tuhan untuk membunuh manusia-manusia di bumi dengan pedang atau pembunuhan massal dan kelaparan. 1 piring nasi jauh lebih berharga dari nyawa seseorang. 1/4 dari dunia akan mati karena ini. Bayangkan teman-teman, kalau diperhitungkan dari populasi sekarang ini, 7.800.000.000 dibagi dengan 4 adalah 1.950.000.000 orang akan mati dari bencana ini. Materai kelima dibuka. Dan ketika Yesus membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Teman-teman, ini adalah bukti
Jikalau orang kudus meninggal, di dalam sekejap mata, jiwa atau roh mereka akan ada bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah adalah orang-orang kudus yang dibunuh karena kesaksian mereka akan Yesus Kristus. Ini adalah orang-orang kudus yang dibunuh selama 3,5 tahun pertama. Juga dikatakan bahwa banyak orang akan dilahirkan kembali dan memberi kesaksian akan Yesus Kristus selama masa 7 tahun penderitaan, dan mereka juga akan dibunuh oleh Antikristus. Bertahun-tahun, Tuhan memberi semua orang kesempatan untuk bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Seperti di waktu Nabi Nuh, Batra dibangun selama 120 tahun sebagai kesaksian untuk bertobat dan juga sebagai tanda bahwa hukuman akan tiba ke dunia ini. Tetapi tidak ada orang yang mau mendengar sampai mereka melihat dan merasakan sendiri, baru mereka mau bertobat. Dalam hal ini, mereka semua akan terbunuh karena pemerintahan sudah diserahkan ke setan-setan yang akan memburu dan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Jiwa-jiwa yang di bawah altar berdoa meminta Tuhan untuk membalas akan perbuatan mereka di bumi yang jahat itu. Tetapi Tuhan harus menunggu sampai 7 tahun penderitaan selesai, karena Injil harus digenapi. Dan Tuhan juga memberi kesempatan terakhir kepada orang-orang untuk bertobat. Begitu besar kasih karunia Tuhan terhadap manusia, sehingga Dia mau menunggu sampai di titik-titik akhir untuk orang-orang bertobat. Materai 6 dibuka. Ketika Yesus membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. (144.000) dimateraikan. Teman-teman, sebelum Tuhan Yesus membuka materai yang ke-7, Tuhan mau melindungi 144.000 orang-orang pilihannya yang berasal dari bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Yahudi. Seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami mementeraikan hamba-hamba Tuhan kami pada dahi mereka." Jumlah mereka yang dimanteraikan itu 144.000 yang telah dimanteraikan dari semua suku keturunan Israel, yaitu suku Yehuda, suku Ruben, suku Gad, Asher, Naftali, Manasyi, Simeon, Lewi, Isakar, Sibulon, Yusuf, dan Benjamin. Perlu dimengerti di sini bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi sampai saat ini mereka masih belum mengakui dan percaya bahwa Yesus yang mereka bunuh di kayu salib adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Oleh karena itu, mereka sekarang harus melalui masa 7 tahun penderitaan. Tetapi karena mereka harus melalui 3,5 tahun yang kedua, yaitu murka Tuhan, maka Tuhan mau menyelamatkan atau melindungi 144.000
dari 12 suku Israel, sehingga mereka tidak musnah karena antikristus. 144.000 orang ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak mencemarkan diri mereka. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan, dan mereka ini akan bertobat di waktu dua saksi datang, yang dimana akan kita ketahui nanti. Mereka tidak menyembah patung-patung maupun kompromi dengan antikristus, dan kemungkinan juga yang akan memimpin bangsa Israel ke pengungsian selama 3,5 tahun terakhir. Materai 7 dibuka. Dan ketika Yesus membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 7 sangkakala adalah murka Tuhan yang akan dicurahkan ke dunia ini untuk orang-orang durhaka. Ini adalah penderitaan terakhir untuk semua orang-orang di dunia yang tidak mau percaya akan Yesus Kristus. Apakah yang akan terjadi ketika 7 sangkakala ditiup? Teman-teman, karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita akan menyambung ajaran ini di video berikutnya, yaitu bagian yang kedua. Saya berharap teman-teman akan melihat bagian kedua, karena 7 sangkakala mempunyai makna yang mengejutkan, karena ini adalah murka Tuhan yang akan dicurahkan ke dunia ini. Teman-teman, jangan menunggu lebih lama lagi. Kalau Anda sudah siap untuk dilahirkan kembali karena sudah percaya akan Yesus Kristus dan mau menerimanya sebagai juru selamat Anda, marilah berdoa dengan saya dan percayalah dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, maafkan untuk semua dosa-dosaku ini. Saya percaya Yesus adalah anak tunggal-Mu yang datang ke dunia ini, tersiksa dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Aku percaya pada hari ketiga Engkau bangkitkan Yesus di antara orang mati. Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, karena aku percaya darah yang Engkau curahkan di kayu salib adalah darah yang menghapus dosa-dosaku. Datanglah ke hidupku ini, tuntun hidupku mulai hari ini. Engkaulah penggembala dan sumber hidupku. Terima kasih Allah Bapakku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Teman-teman, kalau Anda sudah berdoa itu, saya percaya Anda sudah dilahirkan kembali. Sekarang cari gereja yang di mana teman-teman dapat dipermandikan. Bukan percikan air, tetapi dicelup ke dalam air yang menggambarkan akan mati bersama Yesus waktu masuk ke dalam air dan hidup kembali bersama Yesus waktu keluar dari air. Juga dipermandikan di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi teman-teman, saya tidak mempromosikan akan keagamaan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Karena Dia mau kita melakukan hal ini untuk menjadi anak-anak-Nya. Saya sangat menyarankan baca kitab suci 1 pasal 1 hari. Kalau boleh saya menyarankan mulai dari buku Yohanes. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri ajaran ini. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya Ibrani berharap Anda menikmati sebanyak saya membuatnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang pelajaran ini, tulis di bawah, nanti saya akan menjawabnya. Silakan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.